Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sehu. Kali ini kita akan membahas tentang teori Henry Murray. Baik, sebelumnya apakah teman-teman sudah pada tahu siapa Murray ini? Kalau belum, yuk simak penjelasan saya biografi Henry Murray. Henry Murray lahir pada 31 Mei 1893 di New York. Pada tahun 1915 mengikuti pendidikan di Harvard dan memperoleh gelar BA Studi Mayor Sejarah. Tahun 1919 mengikuti pendidikan di Columbia. Di tahun 1920 memperoleh gelar MA di bidang biologi. Tahun 1920 sampai 1922 beliau menjadi instruktur fisiologi di Harvard University. Di tahun 1927 di Universitas Cambridge London beliau mendapat gelar PhD bidang biokimia. Selanjutnya kita akan membahas Henry Alexander Murray berdasarkan pikirannya. Selama menuntut pendidikannya di London, beliau tertarik pada psikologi. Minatnya diperkuat dengan kunjungan ke Carl Jung di Zurich. Murray kemudian belajar pada Carl Jung dan memilih psikologi dalam psikoanalisis. Menurut Murray, kepribadian adalah abstraksi yang dirumuskan oleh teoritisi dan bukan semata-mata deskripsi tingkah laku seseorang. Artinya, manusia harus difahami sebagai kesatuan pribadi yang utuh. Setiap bagian dari tingkah laku manusia ada kaitannya dengan lingkungan, pengalaman masa lalu, kesadaran atau kesadaran, serta fungsi otak. Pemahaman mengenai diri seorang harus dilakukan secara personal. Berdasarkan pikiran inilah, Murray menamakan teorinya personologi. Oke, bisa dimengerti kan teman-teman? Mari kita lanjut lagi. Kali ini prinsip yang mendasari teori Murray. Yang pertama, proses psikologis bergantung pada proses fisiologis. Murray menekankan pentingnya hubungan antara proses psikologis dengan struktur dan fungsi otak. Adapun peranan otak dalam pembentukan kepribadian adalah kesadaran, daya ingat, sikap, keyakinan, perasaan, ketakutan, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Prinsip mencakup semua hal. Kepribadian adalah konsep yang dapat menjelaskan semua tingkah laku. Yang ketiga, organisasi longitudinal, bahwa adanya pusat yang mengorganisir dan mengatur proses dalam diri individu. Proses ini berfungsi untuk mengintegrasikan semua kekuatan yang saling bertentangan yang dihadapi individu. Kepribadian selalu berkembang, dibentuk oleh semua kejadian yang berlangsung seumur hidup. Baik, tadi ketiga prinsip tersebut bisa dimengertikan teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian Murray. Yang pertama ada ide. Ide sebagai gudang semua kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Ide menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Murray mengatakan bahwa kekuatan atau intensitas dari ide berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi seorang bisa terlihat memiliki kadar semangat lebih besar dan hasrat dan emosi yang besar daripada yang lainnya. Yang kedua, ego. Murray memberi peran ego jauh lebih luas daripada Freud. Freud memandang ego sebagai penengah pertentangan ide dan superego yang tidak terdamaikan. Menurut Murray, pendapat Freud itu hanya terjadi kalau ego lemah, manakala ego kuat, ia akan dapat efektif mendamaikan ide dan superego. Ketiga, superego. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan, sosial, atau kultur dalam kepribadian. Bisa dimengertikan teman-teman? Oke, kita akan masuk ke dinamika kepribadian. Menurut Murray, dinamika kepribadian individu dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya 1. Peredaan tegangan. Murray mengatakan bahwa saat kebutuhan muncul, maka orang akan mengalami ketegangan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan itulah yang akan menyebabkan orang mengalami kepuasan dan pengurangan tegangan. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan merupakan pemikiran untuk mengubah kondisi yang tidak memuaskan. Contohnya dalam rumah, udara terasa panas. Bagaimana supaya rumah dapat sejuk? Kemudian memasang AC di rumah.
Kebutuhan bisa dibangkitkan oleh proses internal, tapi lebih sering dirangsang faktor lingkungan dan biasanya dibarengi dengan emosi khusus. Yang ketiga, tekanan. Kebutuhan merupakan penentu tingkah laku yang berasal dari dalam diri, sedangkan tekanan adalah penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Ada dua jenis tekanan, yaitu yang pertama tekanan alfa, kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan. Yang kedua tekanan beta, kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Baiklah, sekian materi singkat dari saya. Atas atensinya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Terima kasih.